Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah dan rekan saya ada Siti Aisyah Dwi Agustin dan Delvi Apriliana Putri. Kami dari mahasiswa Universitas Balikpapan, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri dan Ibu menjabat sebagai apa di Hotel Horizon ini? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Dea Sinta Rizky Yoda Sabila. Saya sebagai Human Resources di Hotel Horizon Ultima Bandara Balikpapan. Jadi kami sendiri di sini untuk HRD ada 2. Saya punya HRM-nya adalah Bu Kezia Brenda. Saya sendiri di sini ada beberapa segmen yang kami kerjakan. Jadi kalau saya mengenai staff activity itu saya, kemudian training itu juga saya. Terus kemudian untuk PKL, khusus untuk PKL on the job training itu juga saya yang pegang gitu. Jadi ya terima kasih sudah di sini, sudah memilih Hotel Horizon. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan, sebisanya saya jawab. Semoga bisa membantu adik-adik dari Unibah. Baik, terima kasih Bu Dea untuk waktunya. Di sini kami akan mewawancara Ibu seputaran manajemen kinerja karyawannya. Mungkin langsung aja kali ya Bu ya? Boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama dari saya, bagaimana pendapat Ibu sebagai HRD Hotel Horizon mendefinisikan manajemen kinerja? Oke. Deskripsi mengenai manajemen kinerja gitu. Namanya manajemen itu pasti proses pengelolaannya ya. Kalau teman-teman di sini juga paham, manajemen tuh seni, betul ya gitu. Jadi di sebuah hotel itu pasti harus ada yang namanya manajemen. Mau di hotel atau mau di ibaratkan warung sekalipun itu pasti ada manajemennya. Entah itu manajemen dari pemasarannya bagaimana, manajemen kinerja karyawannya bagaimana, atau manajemen mengenai akuntansinya bagaimana gitu. Menurut saya itu sangat penting, walaupun nih hotel ya, contoh aja hotel ini kan kalian kan pasti nggak tahu ya manajemennya itu siapa aja, manajemennya itu bagaimana. Yang kalian tahu hotel tempat menginap, ada resepsionnya, ada pelayannya, ada waitress, ada waitersnya, kemudian ada housekeepingnya yang membersihkan kamar. Tapi pasti tamu-tamu itu atau adik-adik yang tidak familiar pasti tidak tahu sosok-sosok dari manajemennya itu apa aja gitu. Kalau di hotel sendiri manajemen itu terbentuk ada 2. Biasanya kami bilangnya back office. Kami HRD itu termasuk dalam manajemen juga. Kemudian ada yang namanya akuntansi. Jadi kami itu saling berkolaborasi. Kalau kami menghandle sumber dayanya, manajemen manusianya. Kalau akuntansi menghandle sumber daya. Kalau akuntansi manajemen ngatur uangnya itu gimana gitu. Jadi pentingnya manajemen dalam suatu perusahaan menurut saya paling penting gitu. Kalau nggak ada manajemen, nggak ada itu namanya reception, nggak ada itu namanya waitress, itu nggak ada. Housekeeping juga nggak ada. Hotel pertama kali buka pasti yang dibentuk dulu manajemennya, baru operasional, seperti itu. Baik, lalu seperti apa konsep yang Ibu terapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari di Hotel Horizon ini? Konsep apa tadi? Konsep kegiatan operasional sehari-hari. Konsep kegiatan operasional sehari-hari. Kalau di hotel itu kami pasti ada yang namanya manajemen waktu, ya. Kalau di hotel sendiri kami menerapkan konsep itu ada menggunakan shift, kerja shift. Jadi bagian departemen operasional seperti front office, housekeeping, food and beverage itu menggunakan
kerja shift untuk manajemen waktunya. Jadi hotel itu tidak ada kata tutup. Jadi bagaimana caranya kami manajemen membuat hotel ini tetap ada yang jaga, makanya kita buatnya sistemnya dengan 3 shift. Shift pagi, shift siang, shift sore, dan shift malam gitu. Jadi nggak ada ceritanya hotel tutup. Itu cara kami untuk membuat hotel ini tetap berjalan dengan running well gitu. Terbaginya ada beberapa shift. Terus konsepnya pasti yang tadi konsep kerja dengan shift. Kemudian itu sih sebenarnya yang paling berkonsep itu adalah mengenai shift atau waktu. Tadi yang saya bilang tadi, departemen itu kalau untuk operasional terbagi beberapa departemen, yaitu ada housekeeping, ada front office, kemudian ada engineering, food and beverage service, dan food and beverage product. Bagaimana sih cara memilih orangnya? Memilih orangnya kami biasanya kami menerima fresh graduate, tapi dengan ada spesifikasinya. Contohnya, graduate-nya itu sudah pernah PKL atau on the job training di hotel, di jurusan yang kami cari. Misalkan pernah di housekeeping, kami mencari housekeeping. Nah, itu salah satunya untuk membantu si fresh graduate ini. Atau enggak, biasanya sudah expert yang sudah berpengalaman, itu lebih enak lagi kalau cari gitu. Jadi kalau misalkan kami sedang mencari reception, dia sudah berpengalaman dari hotel A, B, C, D, itu yang lebih poin plusnya. Apalagi kalau di hotel itu dia punya sistem. Jadi sistem hotel itu berbeda-beda. Ada sistem, ada namanya Relta sistem, ada yang namanya VHP sistem, ada yang namanya Rhapsody. Nah, kalau misalkan contoh kita mencari kriteria operasional di reception. Kalau sudah, kami di sini menggunakan VHP. Kalau sudah karyawan tersebut, pelamar tersebut pernah menggunakan VHP, itu poin plus lagi. Seperti itu. Jadi kriterianya untuk memilih orang sesuai penempatannya ya sesuai itu. Pertama, minat dan bakat sebenarnya, dan pengalaman. Fresh graduate kami welcome, tapi kami cari dulu misalkan sekolahnya sekolah kejuruan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Mungkin kita lanjut lagi ya Bu ya. Silakan. Selanjutnya, apakah karyawan terlibat secara langsung dalam penetapan sasaran kinerjanya? Jika iya, sejauh apa partisipasi mereka? Karyawan berperan langsung terhadap penetapan sasaran kinerja. penetapan sasaran kinerja. Sebenarnya namanya pekerja atau staff itu pasti dia punya minat dan bakatnya dia sendiri. Kalau dia memang terjun di hotel nih, dia mau melamar sebagai reception, tapi sebenarnya dia tidak punya basic sama sekali reception. Nah, itu yang agak susah ya. Sebenarnya yang dibilang tadi, apakah karyawan turut serta? Iya. Sebenarnya turut sertanya itu tidak lebih ke manajemen, karena kalau manajemen itu tidak bisa dicampuri langsung oleh staff. Jadi turut sertanya mungkin ke minat bakatnya. Kalau minat bakatnya nih, contoh kita di housekeeping, kita sebagai staff housekeeping, tapi minat bakat saya ini ada di reception, saya pengen jadi reception gitu. Itu bisa minat bakat itu bisa disertai, sebenarnya bisa ikut seperti itu. Kalau misalkan dia mau belajar di reception, Bu, saya mau dong cross training ke reception, bisa nggak? Soalnya saya cita-citanya mau di reception, itu bisa, walaupun tidak menjadi reception di sini ya, karena di sini dia housekeeping misalkan, tapi dia mau belajar ke reception, itu bisa. Mungkin tercampurinya masalah itu, tapi kalau masalah manajemen banget itu kadang tidak boleh semua staff itu terlalu masuk ke manajemen gitu. Karena kan manajemen itu kan lebih ke konfidensial, lebih rahasia biasanya. Jadi kita memilih gitu. Ada yang bisa masuk, ada yang bisa enggak gitu. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Mungkin selanjutnya
Pertanyaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari saya. Jadi setahu saya tuh kan biasanya di setiap perusahaan tuh pasti melakukan evaluasi kinerja. Pertanyaan saya, seberapa sering Hotel Horizon melakukan evaluasi kinerja? Oke, untuk evaluasi kinerja itu setiap 6 bulan sekali sebenarnya. Itu namanya review atau appraisal. Jadi kalau misalkan kalau di hotel itu kan kontraknya ada yang 1 tahun kontrak, ada yang 2 tahun kontrak, tergantung peraturan perusahaannya masing-masing gitu. Kalau kami sendiri itu menerapkan 1 tahun kontrak. Jadi setiap 6 bulan itu kita ada yang namanya appraisal. Di dalam form appraisal itu ada penilaiannya, bagaimana kinerjanya, bagaimana attitude-nya. Nah, itu biasanya ada yang namanya self assessment. Jadi di dalam form appraisalnya itu ada penilaian untuk diri kita sendiri. Jadi kita menilai tuh diri kita sendiri itu berapa bobotnya. Kemudian setelah diri sendiri, yang menilai adalah dari head of departmentnya atau HOD-nya. Jadi misalkan contoh berbicara dengan tamunya nilainya berapa, kita nilai tertinggi di appraisal itu ada 5. Kalau misalkan karyawan itu menilai 5, ternyata HOD-nya menilainya hanya 4, berarti HOD-nya memandangnya, oh kamu belum 5 nih, melayani tamunya belum 5, jadi harus ditingkatkan lagi. Seperti itu, biasanya per 6 bulan. Oke. Kira-kira bentuk umpan balik apa yang diberikan kepada karyawan setelah melakukan evaluasi kinerja? Setelah appraisal itu perpanjang kontrak biasanya. Jadi kami appraisal itu 2 kali. Jadi setelah appraisal 6 bulan, kemudian terakhir appraisal di 1 bulan sebelum berakhirnya kontrak, atau biasanya 2 bulan sebelum berakhirnya masa kontrak. Jadi sebelum berakhirnya masa kontrak kita appraisal lagi. Appraisal itu yang menentukan karyawan ini akan diperpanjang atau tidak kontraknya, dinaikkan atau tidak gajinya, seperti itu. Apa ada evaluasi seperti sesi coaching atau diskusi personal tuh termasuk atau tidak ya? Termasuk. Itu kita pasti ada yang namanya coaching. Jadi di dalam appraisal kita itu ada staffnya tadi, ada HOD, ada HRD, dan ada GM. Jadi pada saat sesi appraisal itu masuklah sesi coaching. Misalkan nih dari penilaian ini apa yang buruk? Misalkan yang buruk itu mengenai absensi, contoh. Itu berarti yang kita coaching masalah itunya. Absensinya bagaimana, bagaimana kamu sebagai level ini harus mentertibkan lagi absensimu. Ya seperti itu, coachingnya seperti itu. Kemudian kita juga dari HR itu training itu kami sebulan 2 kali dari segi HRD mengenai general, mengenai service excellence-nya bagaimana, kemudian mengenai the magic of hospitality-nya bagaimana, seperti itu. Jadi coaching-nya itu jangan lupa, yang paling penting itu adalah coaching. Jadi mungkin di luar sana banyak yang suka menilai orang, tapi orangnya sebenarnya yang kita nilai itu tidak kami berikan coaching. Itu yang salah, ya. Kalau mau nilai orang, mau menilai kinerja orang, kita juga harus memberi karyawan itu pembelajaran. Maksudnya harus diberikan seperti coaching seperti itu. Jadi karyawan itu merasa kamu sudah kita kasih tahu, kamu sudah kita training dengan sebegitunya, kamu terapkan atau tidak. Kalau kita tidak menerapkan training, kalau kita tidak menerapkan pembelajaran atau ada kelas atau tidak, terus kita blame aja karyawan kita aja nggak ngajarin kok, ibaratkan kayak gitu. Jadi harus ada kita nggak boleh ngeblame karyawan itu sebegitunya, padahal kita juga di sini tidak melakukan pembelajaran. Contohnya kayak gitu. Jadi harus ada pembelajaran kalau untuk karyawan itu. Harus difasilitasi. Selanjutnya apa ada bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan? Penghargaan ada. Jadi kalau di hotel itu ada yang namanya best employee biasanya. Jadi karyawan terbaik di setiap quarter kita 4 bulan sekali
itu adakah karyawan terbaik. Nanti karyawan yang terbaik setiap 4 bulan sekali nanti kita adunya di Employee of the Year. Jadi per 1 tahun nanti kita adu siapa tuh Di yang akhir nomor tahun 1. ya? Iya. Oke. Nah, biasanya hadiahnya bisa fresh money atau biasanya liburan ke luar kota kita fasilitasi. Kita juga ada staff activity, jadi kita setiap tahun itu kalau hotel achieve, jadi kita bersama-sama kan, kalau di hotel kan kita teamwork ya, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau kita achieve nanti kita outing kemana gitu. Terakhir kemarin kita outing ke Bali. Iya, jadi kalau kita bekerja bersama-sama untuk revenue hotel pasti akan kembali lagi ke kita. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh Siti Aisyah Dwi Agustin ya. Oke, jadi selanjutnya pertanyaannya bagaimana sih Hotel Horizon itu memastikan sistem manajemen kinerja tetap adil dan transparan di semua level karyawannya? Oke, ini sebenarnya agak krusial ya pertanyaannya, karena ini lebih, yang saya bilang tadi, ini lebih ke masalah transparan atau tidaknya hotel ini terhadap biasanya pemasukan hotel dan lain-lain. Nah, kami setiap pagi itu melakukan briefing. Jadi kami di sini transparan, tapi kami memilah. Jadi yang saya bilang tadi, manajemen itu tidak semua karyawan boleh tahu gitu. Kami sifat transparannya itu misal seperti ini. Di briefing kami sampaikan ke head of departemennya. Jadi bagaimana nanti head of departemennya menyampaikan ke staffnya bagaimana gitu. Jadi kami tidak mengumpulkan orang yang semuanya ya gaji kalian nanti naik 10% gitu, tidak. Itu beda. Kalau di hotel itu setiap pagi kami melakukan briefing. Jadi briefing itu kami menyampaikan berapa revenue hotel hari ini, berapa uang yang akan kita keluarkan untuk pembayaran vendor, pembayaran karyawan itu berapa. Kemudian berapa biaya yang kami keluarkan untuk membayarkan service charge itu juga kami sampaikan gitu. Tapi kami sampaikan ke head of departemennya. Bagaimana nanti head of departemennya menyampaikan ke karyawan. Contohnya bukan seperti ini. Gajinya ini sekian ya, kamu gajimu beda, itu nggak boleh. Jadi contohnya seperti ini, hotel kita saat ini pemasukan hari ini kita 1M, kita harus dapat uang 1M nih hari ini karena besok kita mau bayar buat service charge atau misalkan buat bayar gaji, ayo semangat kerja, itu boleh. Itu kita lebih transparannya seperti itu. Jadi kalau transparan yang misalkan gaji karyawan A, B, C, C itu tidak. Personal berarti enggak? Personal tidak, Karena lebih ke jaminan inti gitu. Iya, karena memang namanya gaji itu sifatnya konfidensial, itu dapurnya masing-masing gitu. Kalau misalkan kalian kerja, misalkan di departemen reception nih ada 5, belum tentu gaji kalian sama semua gitu. Kalau sampai gajinya tahu, itu yang mengakibatkan kinerjanya malah turun, biasanya kayak gitu. Selanjutnya, apakah ada pelatihan khusus untuk manajer atau supervisor dalam hal mengevaluasi dan memberikan umpan balik kinerja? Ada. Kita pelatihan khusus kalau manajerial dan supervisor itu biasanya langsung dari manajemen kami, yaitu PT Metropolitan Golden Management. Jadi biasanya orang pusat itu yang langsung turun ke kami untuk melakukan pelatihan. Jadi misalkan pelatihan khusus untuk supervisor, itu nanti supervisor kami kumpulkan. Kemudian pelatihan khusus manajerial, itu manajernya nanti kami kumpulkan. Jadi pelatihannya biasanya kalau nggak langsung dari GM kami, itu dari pusat, dari PT MGM. Pusat kami ada di Jakarta. Gitu. Baik Ibu Dea, terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Sekian wawancara yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.